Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, saya tidak memanjangkan mukadimah lagi. Jadi teman-teman, sedikit saya akan membahas tentang materi dinamika perkembangan dan pembelajaran hadis di era zaman sekarang. Yang pertama ada pengenalan hadis. Definisi hadis dan kedudukan hadis dalam Islam. Hadis adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan secara langsung dari beliau. Kedudukan hadis dalam Islam sangatlah penting, yang mana sebagai sumber ajaran setelah Al-Quran, karena hadis menjelaskan dan menguraikan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, pentingnya hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis memiliki peran krusial dalam membantu memahami dan menginterpretasi ajaran Al-Quran. Sebagai sumber hukum kedua, hadis memberikan contoh yang konkret di mana Rasulullah menjalankan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk menjaga kesucian dan kebenaran interpretasi Al-Quran. Yang ketiga, peran hadis dan memahami dan menjelaskan ajaran Islam. Hadis berperan sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran, membantu umat Islam memahami konteks, implementasi, dan aplikasi praktis ajaran Islam. Dengan merinci ajaran dan bersumber dari Rasulullah SAW, hadis membantu umat Islam memahami nilai-nilai moral, etika, tata cara beribadah, dan juga petunjuk hidup yang secara tidak rinci dibahas atau diuraikan dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kita masuk yang kedua, sejarah dan perkembangan hadis di era zaman sekarang. Pada masa Rasulullah dan generasi sesudahnya, sejarah dan pengumpulan hadis dilakukan secara lisan dan tertulis. Para sahabat Rasulullah menjadi perawi utama dan pengumpulan hadis menjadi penting untuk menjaga ajaran Islam generasi berikutnya, seperti tabi'in terlibat aktif dalam menyampaikan dan mencatat hadis. Konsep sanad, rantai perawi dan matan teks menjadi kunci dalam penelitian hadis. Sanad merupakan rangkaian perawi yang mengintermisikan hadis, sementara matan adalah teks hadis. Kritik terhadap sanad dan matan dilakukan untuk menilai keabsahan hadis, sehingga metodologi penelitian hadis sangat memperhatikan integritas sanad dan kecocokan matan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, tokoh-tokoh hadis seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya memiliki peran yang sentral dalam menyusun dan mengembangkan ilmu hadis. Mereka menyusun koleksi hadis dan kriteria ketat memperhatikan sanad dan matan, sehingga hadis yang terima diakui hadis yang sahih. Hadis yang terima dan peran ulama hadis ini memainkan peran kunci dalam melestarikan warisan Rasulullah secara akurat. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan mengambil alih. Poin yang akan kita bahas adalah dinamika perkembangan hadis di era zaman sekarang ini. Poin yang pertama, tantangan dan peluang dalam menjaga keaslian hadis di tengah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membawa tantangan dan peluang dalam menjaga keaslian hadis. Sementara teknologi memberikan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap sumber-sumber Islam, hal ini juga membuka potensi risiko terkait autentitas dan implementasi hadis. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang akan muncul. Yang pertama, tantangan. Tantangan yang pertama ialah penyebaran informasi palsu. Teknologi
memungkinkan mudahnya penyebaran informasi palsu atau tidak benar, termasuk terkait hadis-hadis palsu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat membuat dan menyebarkan hadis palsu melalui media sosial atau platform online. Yang poin kedua, kurangnya kritik dan kedalaman pemahaman. Akses mudah terhadap hadis-hadis melalui internet dapat menyebabkan kurangnya kritik dan kedalaman pemahaman. Banyak orang dapat membaca hadis tanpa pemahaman konteks, rantai perawi, atau prinsip-prinsip ilmu hadis. Tantangan yang ketiga, manipulasi dan pemalsuan. Teknologi memungkinkan adanya potensi manipulasi teks, hadis, atau penciptaan hadis-hadis palsu yang sulit deteksi. Pemalsuan dapat terjadi melalui penyuntingan teks atau pembuatan hadis baru dengan maksud tertentu. Jika tadi kita telah membahas tentang tantangan, maka peluang yang kita dapat di saat modern ini ialah yang pertama, akses mudah ke sumber-sumber ilmu. Teknologi memungkinkan akses mudah ke sumber-sumber ilmu termasuk koleksi hadis, tafsir, dan literatur Islam lainnya. Ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk belajar dan meresapi ajaran Islam dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, peluangnya adalah penggunaan aplikasi dan platform pendidikan. Aplikasi dan platform pendidikan Islam secara online dapat membantu dalam memahami dan mempelajari hadis dengan lebih terstruktur. Pendidikan online dapat memfasilitasi pembelajaran ilmu hadis dengan metode yang lebih interaktif. Peluang berikutnya, kecepatan penyebaran ilmu. Teknologi memungkinkan penyebaran ilmu dan informasi secara global dengan cepat dan luas. Hadis sahih dapat dengan cepat diakses dan dibagikan, memperluas pengetahuan umat Islam. Peluang yang berikutnya sekaligus yang terakhir ialah kontrol melalui platform resmi. Platform resmi seperti situs web dapat menyediakan akses terkontrol ke hadis-hadis yang sahih dan berkualitas tinggi. Institut dan organisasi Islam dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan ajaran Islam yang otentik. Poin kedua yang akan kita bahas dari dinamika perkembangan hadis di era sekarang adalah pengaruh media sosial dan internet terhadap penyebaran hadis. Yang pertama, akses lebih cepat. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, pengaruh penceramah dan tokoh agama. Yang keempat, penggunaan multimedia dan teknologi. Yang kelima, penyebaran hadis palsu atau tafsiran yang keliru. Yang keenam, peningkatan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran. Poin yang ketiga dari perkembangan hadis di era zaman sekarang adalah peran ulama dan lembaga pendidikan Islam dalam menjaga kualitas hadis dampak yang signifikan. Ulama atau cendekiawan agama Islam dan lembaga pendidikan Islam memainkan peran sentral dalam menjaga kualitas hadis dan memastikan keaslian ajaran Islam. Ada beberapa peran kunci ulama dan lembaga pendidikan dalam konteks ini. Yang pertama, kritik dan pemeriksaan hadis. Ulama memiliki peran kritis dalam memeriksa dan menilai keandalan hadis. Mereka menggunakan metode kritik hadis atau ilmu hadis untuk menilai sanad atau rantai perawi dan matan atau teks hadis. Yang kedua, penyusunan dan penyaringan kutub hadis. Ulama terkenal sering menyusun koleksi hadis yang dianggap sahih dan terpercaya. Contoh terkenal adalah kitab-kitab hadis klasik seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan umum. Lembaga-lembaga pendidikan Islam menyediakan program-program pendidikan tinggi, terutama dalam ilmu hadis, untuk melatih calon-calon ulama yang mampu memahami, mengkritik, dan mengajarkan hadis dengan baik. Yang keempat, pengembangan ilmu hadis. Ulama dan lembaga-lembaga pendidikan Islam berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hadis dengan melakukan penelitian dan menghasilkan karya. Yang berikutnya, yang keenam, pengawasan dan penerbitan kutub hadis. Yang ketujuh, memberikan fatwa dan penafsiran. Yang kedelapan, pengembangan kriteria dan keabsahan hadis. Yang kelima, ada penerapan metode kritik dan kualifikasi hadis. Ulama memastikan penerapan metode kritik yang ketat dalam menilai keandalan hadis. Mereka juga memberikan kualifikasi terhadap perawi atau hadis yang dilakukan. Yang keenam, pengawasan dan penerbitan kutub hadis. Yang ketujuh, memberikan fatwa dan penafsiran. Yang kedelapan, pengembangan kriteria dan keabsahan hadis. Setelah membahas poin ketiga tadi, berikutnya kita akan membahas poin yang keempat, yaitu metode pembelajaran hadis.
Metode pembelajaran hadis. Yang pertama adalah pendekatan dan metodologi pembelajaran hadis oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi dalam pembelajaran hadis untuk memastikan pemahaman yang baik. Metode pendekatan yang kedua dari pembelajaran hadis adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran hadis. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran hadis telah menjadi sebuah tren yang signifikan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Teknologi memberikan kemungkinan untuk memperluas akses, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Beberapa cara penggunaan teknologi dan pembelajaran hadis antaranya adalah yang pertama, platform pembelajaran online. Aplikasi pembelajaran hadis atau pembuatan aplikasi khusus yang menyediakan koleksi hadis, tafsir, dan materi terkait hadis. Aplikasi ini dapat diakses di perangkat seluler, memudahkan siswa untuk mempelajari hadis kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, video pembelajaran webinar. Yang ketiga, sumber belajar interaktif. Dan yang keempat, pemanfaatan media sosial. Grup pembelajaran di media sosial atau pembentukan grup atau komunitas pembelajaran hadis di media sosial seperti WhatsApp, Facebook atau Telegram. Anggota grup dapat berbagi pengetahuan, tanya jawab, dan pembahasan hadis-hadis tertentu. Sekian paparan dari kami tentang perkembangan dan pembelajaran hadis di era zaman sekarang. Semoga dapat diambil ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.